Part 13. Ketahuan. Sudah hampir 3 bulan lamanya aku berpisah dengan Farid, laki-laki yang telah menanamkan benih di rahimku ini dengan tega memberikan tuduhan menyakitkan kepada istri yang telah menyerahkan diri kepadanya. Aku tidak pernah menyangka kalau dia berani berbuat seperti itu. Seminggu yang lalu, aku merasakan sesuatu yang aneh dengan diriku. Aku sering mual, nafsu makan berkurang, dan mudah kelelahan. Setelah memeriksakan keadaanku ke dokter, akhirnya dia mengatakan kabar mengejutkan. Kini, aku sedang mengandung anak Farid, dan usianya baru 10 minggu. Aku bingung harus seperti apa dalam bersikap. Aku sangat ragu untuk menyatakan kebenaran ini kepadanya. Namun aku tidak mampu menyembunyikan berita ini dari Alea. Bagaimana mungkin aku sanggup menyembunyikan hal sebesar ini dari Alea? Sementara dirinya yang telah membantuku saat Farid mengusirku dari rumahnya. Alea sahabat terbaik yang selalu ada dalam suka maupun duka. Farid mengusirku dari rumah, Al. Aku memberitahukan penderitaanku kepada Alea sekitar kurang lebih 3 bulan yang lalu. Saat itu, aku menemui wanita itu di kantornya. Kok bisa? Ada apa, Kay? Dia menuduhku berkhianat, dan dia juga mengatakan aku wanita gak tahu diri. Aku tidak kuasa menahan air mata di depan Alea saat itu. Berkhianat? Maksudnya apa, Kay? Tanya Alea kepadaku. Aku pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi antara diriku, Farid, dan Kenzo kala itu, di mana kesalahpahaman itu telah membuat Farid marah dan tega mengusir istrinya sendiri dari rumah. Padahal aku sama sekali tidak berharap lagi kepada Kenzo. Dasar laki-laki egois, sifatnya tetap aja gak berubah dari dulu. Alea tampak kesal saat itu. Aku minta maaf, Kay. Aku orang yang telah membuatmu mengalami penderitaan ini. Aku yang telah mengenalkanmu ke Farid. Alea meminta maaf kepadaku. Dia tidak tahu kalau aku sudah ikhlas menjadi istri kakak sepupunya itu. Kamu gak perlu minta maaf, Al. Aku sudah ikhlas. Aku sangat tahu seperti apa sifat suamiku. Aku akan berusaha untuk tidak membencinya. Apa, Kay? Kamu ikhlas diperlakukan seperti ini? Ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba membela Farid? Aku merasakan sesuatu yang berbeda terhadap dirinya, Al. Aku gak tahu apa yang terjadi denganku. Apa kamu mencintainya? Begitu tanya Alea kala itu. Aku tidak memberikan jawaban dengan lisan, tetapi aku langsung memeluk Alea, lalu menumpahkan bening kristal dari pelupuk mata karena tidak kuasa menahan sedih yang sangat mendalam. Ketika itu, Alea pun mencari rumah kontrakan untukku karena aku menolak tinggal di rumahnya. Aku ingin menata hati dan berusaha menerima yang terjadi. Aku sudah pasrah dan berusaha ikhlas jika harus berpisah selamanya dengan Farid. Akan tetapi, takdir berkata lain. Saat aku hampir 3 bulan tidak bertemu Farid, dokter menyatakan bahwa diriku positif hamil. Di satu sisi, aku bahagia akan menjadi seorang ibu. Namun di sisi lain, aku sangat sedih karena harus hidup tanpa suami. Ini gak bisa dibiarin, Kay. Kamu gak mungkin menutupi kehamilanmu dari Farid. Dia harus tahu. Alea tidak terima dengan keputusanku yang ingin tetap merahasiakan kehamilanku dari keluarga Farid. Kamu gak perlu khawatir, Al. Aku masih sanggup mengurus anak ini. Aku mengusap perutku. Aku masih memiliki tabungan untuk memenuhi kebutuhan kami. Aku meyakinkan Alea. Akan tetapi, Alea tetap bersikeras ingin menemui kakak sepupunya itu seminggu yang lalu setelah mengetahui kehamilanku. Aku tidak tahu apakah wanita itu benar-benar serius dengan ucapannya atau tidak. Satu hal yang pasti, aku belum siap bertemu dengan Farid. Saat ini, aku tetap berusaha ikhlas, walaupun Farid tidak bersamaku. Kehadiran sang buah cinta yang kini masih dalam kandunganku telah membuat hati ini merasakan keberadaan Farid.
Aku telah mengandung darah daging laki-laki egois itu. Aku tidak lagi menyesali apa yang telah terjadi malam itu bersama Farid, karena setelah kejadian tersebut, laki-laki itu akhirnya mengaku sangat mencintaiku. Ya walaupun kenyataannya dia tega mengusirku dari rumah karena kesalahpahaman. Sekarang aku merasa bahagia walaupun harus hidup tanpa Farid. Aku mulai menyadari bahwa benih laki-laki itu makin mengubah perasaanku dari benci menjadi cinta. Kenyataan yang akhirnya terjadi saat ini, aku mencintai Farid. Aku tersenyum mengingat betapa diriku dulu sangat membencinya. Namun sekarang rasa itu sungguh bertolak belakang. Aku justru bahagia karena telah berstatus sebagai istri dari laki-laki itu dan kini bahkan sedang mengandung darah dagingnya. Tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponselku. Aku pun meraih benda pipih tersebut dari nakas. Terdapat nama Alea di layar. Saat ini aku sedang berada di tempat tidur sebelum menuju alam mimpi. Aku pun menjawab teleponnya. Halo Al. Halo Kay. Aku minta maaf karena beberapa hari ini tidak menemuimu. Aku sedang mengurus proyek baru di kantor. Terdengar suara Alea dengan nada serius. Santai aja Al, gak apa-apa kok. Sampaikan salamku untuk calon keponakanku. Alea sering mengaku bahagia karena akan mendapatkan keponakan baru. Itu pasti Al. Oh ya, tadi aku ketemu Farid. Hatiku tidak keruan mendengar nama yang Alea sebutkan. Apa? Kamu tidak memberitahukan tentang kehamilanku kan? Aku merasa belum siap jika Alea mengatakan yang sebenarnya kepada Farid. Sesuai dengan keinginanmu, aku tidak memberitahukannya ke Farid. Kamu tenang aja. Syukurlah, aku merasa lega. Untuk saat ini, aku belum siap bertemu dengan Farid. Itu bukan berarti kalau aku membenci dirinya. Tidak sama sekali. Aku masih merasa bingung menghadapi laki-laki itu dengan perasaan yang berbeda. Dulu yang ada hanya kebencian, sedangkan sekarang telah berubah menjadi cinta. Hari ini, usia kehamilanku memasuki 5 bulan. Namun, Farid belum mengetahui keberadaan calon anak yang kukandung ini. Aku tidak tahu apakah dia berusaha mencari tahu keberadaan wanita yang masih berstatus sebagai istrinya ini. Setelah pergi dari rumah Farid, aku mengganti nomor kontak ponsel dan akun sosial media. Tujuannya saat itu agar dia tidak menemukan keberadaanku. Jadi, aku tidak tahu sama sekali apakah laki-laki itu berusaha mencari diriku. Aku tidak merasa sedih lagi, walaupun Farid tidak peduli kepadaku, karena sejak mengetahui ada benihnya di rahim ini, aku merasa menjadi wanita paling beruntung. Di samping itu, sahabat tercinta juga selalu siap membantu. Seperti yang terjadi hari ini, aku dan Alea menikmati akhir pekan dan memilih menghabiskan liburan di salah satu mall di kota ini. Aku dan Alea memasuki toko perlengkapan bayi untuk sekadar melihat-lihat benda-benda imut di sana. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya, aku dan Alea bertemu Kak Ratu, kakak kandung Farid di tempat itu. Dia bersama Mas Revan, suaminya. Aku sangat bingung berhadapan dengan pasangan suami istri tersebut. Kay, Kak Ratu langsung memelukku, namun tiba-tiba dia melepas pelukan lalu mengusap perutku. Kamu hamil, Kay? Tanya wanita itu. Aku pun mengangguk. Kak Ratu mengajakku duduk di salah satu kafe mall tersebut. Akhirnya, kami berempat pun memilih menikmati menu yang dihidangkan di tempat itu. Kak Ratu tersenyum kepadaku. Entah apa yang ada dalam pikiran wanita itu. Kenapa nomor kamu gak aktif, Kay? Kakak berusaha menghubungimu sejak mengetahui perlakuan Farid. Kak Ratu kembali membuka pembicaraan sebelum menu yang kami pesan datang. Aku ganti nomor, Kak. Kenapa? Apa kamu benar-benar ingin menjauh dari kami? Aku merasa bersalah mendengar balasan Kak Ratu. Bukan seperti itu, Kak. Aku hanya ingin menata hati untuk menghadapi apa yang terjadi padaku.
Aku berusaha memberikan penjelasan kepada Kak Ratu. Apa kamu ingin menyembunyikan kehamilan kamu, Kay? Aku gak bermaksud menutupi kebenaran dari keluarga, tapi aku belum siap bertemu Farid. Aku meyakinkan Kak Ratu. Apa kamu pikir Farid gak peduli jika mengetahui kehamilan kamu? Maaf Kak, aku belum memikirkan untuk ketemu Farid sekarang. Aku akan menjaga anak ini sendirian. Walaupun aku saat ini sudah mencintai Farid, tetapi hatiku belum terbuka untuk bertemu dengannya. Kakak tahu kalau apa yang Farid lakukan itu salah, tapi dia harus tetap tahu tentang kehamilanmu. Kamu gak tahu, Kay, kalau Mami sering nangis jika bercerita tentang kamu. Beliau merasa bersalah atas tindakan Farid. Aku sangat sedih mendengar penuturan Kak Ratu tentang Mami mertuaku. Coba pikirkan apa yang dikatakan Kak Ratu, Kay. Tiba-tiba Alea membuka suara. Iya, Kay, aku juga sangat tahu kalau Farid mencintaimu sejak awal pernikahan. Aku terkejut mendengar pengakuan Mas Revan. Apa? Itu nggak mungkin. Aku tidak percaya dengan apa yang dikatakan laki-laki itu. Kakak juga tahu itu, Kay. Kak Ratu turut menimpali. Tapi dia tidak tahu cara menyampaikannya padamu, karena dia baru pertama kali ini jatuh cinta. Dulu dia sangat dingin, tidak pernah memikirkan wanita, dan bahkan seorang istri. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Namun, setelah ketemu kamu, dia pun benar-benar merasakan kalau cinta itu ada. Dia sendiri yang cerita ke kakak dan Mas Revan. Aku merasa kalau apa yang kudengar saat ini seperti mimpi. Bagaimana mungkin seorang Farid yang dingin, egois dan keras kepala sudah mencintaiku sejak awal pernikahan kami. Ini benar-benar sulit dibayangkan. Sayang, aku mendengar suara seseorang dari belakang. Aku sangat tahu siapa pemilik suara itu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Siapa seseorang yang Keira maksud?